hujan terdengar sederhana, tapi coba pikirkan sejenak. Kapan terakhir kali kamu merasa tenggelam dalam suasana hujan di dalam sebuah game? Apakah itu saat kamu menyelinap diam-diam di tengah badai? Atau ketika karakter favoritmu berjalan sendirian di bawah guyuran air yang tak henti-henti? Dalam dunia nyata, hujan adalah bagian dari alam. Tapi dalam video game, hujan adalah hasil rekayasa. Hasil kerja keras para desainer, programmer, dan seniman visual. Dan hari ini, kita akan menelusuri bagaimana hujan berkembang dalam dunia video game. Dari era retro yang sederhana sampai teknologi ray tracing dan simulasi cuaca dunia nyata. Yuk, kita mulai! Kita mulai dari era 16-bit. Pada tahun 1991, The Legend of Zelda: A Link to the Past memperlihatkan bagaimana hujan bisa digunakan bukan untuk efek grafis canggih, tapi untuk storytelling. Di awal game, hujan turun deras saat Link memulai petualangannya menyusup ke kastil. Efek hujan di sini sederhana, hanya garis-garis putih yang bergerak diagonal. Tidak ada efek basah, tidak ada suara ambient, tapi suasananya terasa kuat. Kita tahu sesuatu yang besar sedang terjadi. Melompat ke awal 2000, kita punya Grand Theft Auto Vice City. Game ini membawa kita ke kota tropis dengan cuaca dinamis. Saat hujan turun, jalanan tampak reflektif. Warna lampu berubah karena permukaan aspal yang basah. Suasana kota berubah drastis. Langit menggelap, suara petir menggelegar. Meski belum punya efek fisika yang mendalam, hujan mulai menciptakan suasana yang imersif. Setahun kemudian, Nintendo merilis The Legend of Zelda: The Wind Waker sebagai game bertema laut. Badai dan hujan jadi bagian penting. Saat badai muncul di tengah laut, layar mulai goyah, gelombang mengganas, dan kamu harus benar-benar mengarahkan kapalmu dengan hati-hati. Ini bukan cuma efek visual, tapi bagian dari tantangan. Masuk ke era modern, muncullah GTA V. Dunia Los Santos bukan cuma besar, tapi juga sangat dinamis. Saat hujan turun, jalanan jadi licin dan memengaruhi handling kendaraan. Pejalan kaki akan berlari mencari tempat berteduh. Lampu-lampu kota memantul di jalanan basah. Bahkan AI karakter akan bereaksi terhadap cuaca. Semua itu membuat dunia terasa hidup dan nyata. Di sisi lain, The Witcher 3 menunjukkan bagaimana hujan bisa menambah kedalaman atmosfer dan memperkuat narasi. Saat badai datang, angin kencang meniup pepohonan, hujan mengguyur tanah, dan karakter utama, Geralt, terlihat kuyup. NPC akan mengeluh soal hujan, dan kuda pun jadi sedikit lebih sulit dikendalikan. Dunia terasa penuh, seolah-olah hidup dan bereaksi. Dalam Metal Gear Solid V, hujan menjadi alat taktis. Saat turun hujan, suara langkahmu tersamarkan. Musuh jadi tidak waspada. Jarak pandang menurun. Ini pertama kalinya hujan benar-benar menjadi bagian dari strategi pemain. Dan jangan lupakan Red Dead Redemption 2, game yang dikenal dengan detailnya yang luar biasa. Saat hujan, kamu bisa melihat tetesan air merembes di topi dan baju Arthur. Genangan terbentuk, jalan jadi berlumpur, bahkan suhu tubuh karaktermu bisa turun. Hujan di game ini bukan cuma cuaca, tapi kondisi lingkungan yang memengaruhi segalanya. Di tahun 2020,
Microsoft Flight Simulator mengubah segalanya. Cuaca dalam game ini terhubung langsung dengan data cuaca dunia nyata. Jika di Jakarta sedang hujan, kamu bisa terbang di atasnya dan melihat awan hujan secara real time. Air hujan menghantam jendela pesawat, visibilitas menurun, dan kamu harus menyesuaikan teknik terbangmu. Ini adalah level baru dalam simulasi cuaca. Lalu ada Horizon Forbidden West. Dalam game ini, hujan menyatu dengan ekosistem. Tanah jadi becek, genangan muncul, dan pencahayaan berubah total. Dengan bantuan ray tracing, kamu bisa melihat pantulan langit mendung di permukaan air. Dunia terasa sangat alami dan indah, bahkan saat badai menerpa. Dari garis-garis putih sederhana di era 90-an hingga badai yang bersumber dari data cuaca dunia nyata, hujan telah berevolusi menjadi elemen yang kompleks dan indah. Ia bukan hanya latar, tapi bagian dari cerita, bagian dari gameplay, bahkan bagian dari strategi. Setiap tetes hujan dalam game punya cerita. Cerita tentang perkembangan teknologi, dan juga tentang keinginan manusia untuk menciptakan dunia virtual yang terasa hidup. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, subscribe, dan tulis di kolom komentar game mana yang menurut kamu punya efek hujan terbaik. Sampai jumpa di video selanjutnya.